sukacita ketika kita berkumpul di dalam Tuhan. Tadi saya tertarik, bukan berarti tertarik apanya. Setiap firman Tuhan kita harus tertarik. Tapi ayat ini memang menjadi ayat kekuatan dalam perjalanan hidup saya. Dimanapun saya pergi, ayat ini selalu terngiang-ngiang. Ya, Yesaya 55. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Berarti Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita, amin. Namun terkadang kita tidak mempedulikan rancangan Tuhan. Kita selalu memfokuskan diri pada rancangan dan rancangan kita, sehingga banyak dari kita gagal. Kenapa? Karena kita melupakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi kita selalu memaksa agar doa itu dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan, ada begitu banyak doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, yang sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saya dan saudara. Kadang-kala kita salah berdoa, kadang-kala kita meminta hanya untuk memuaskan diri kita, dan kadang-kala kita meminta hanya untuk kepentingan kita, tanpa kita mengutamakan motivasi dan kepentingan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan menjauhkan kita dari setiap permintaan kita, dan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam proses kehidupan, sehingga kita berjalan dalam kehidupan yang namanya jatuh bangun, sampai kita menemukan sesuatu yang indah, yaitu hidup berpengalaman dengan Tuhan. Mama Owen sudah bersaksi bagaimana hidup mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Istri Pak Yohanes sudah bersaksi bagaimana dia mengalami Kristus dalam kehidupannya dalam berbagai cara. Nah, ini berarti membuat kita agar supaya kita berakar di dalam Tuhan. Amin. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang hidup bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Tuhan. Lanjut dari ayat firman Tuhan tadi malam. Jadi ini namanya khotbah berepisode. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2, ayat terakhir yang kita baca tadi malam, ayat terakhir. Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayat yang ke-7, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, sudah peka semua, baru Pak Gembala bilang mari semua sudah berdiri. Menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Paulus berbicara demikian? Karena Paulus melihat bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang hampir bimbang, jemaat yang hampir terpengaruh dengan ajaran-ajaran filsafat Yunani, yang hampir terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah, yang hampir kembali kepada kepercayaan adat istiadat nenek moyang yang
tanpa mengubah sesuatu. Artinya, tanpa kita mengubah kepercayaan kita, keimanan kita, pengajaran yang kita terima, tanpa kita harus mengubah dan membandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, yang bukan firman, yang hanya filsafat-filsafat kosong manusia, yang kelihatan membangun, tapi sebenarnya sedang menjerumuskan kita. Alkitab mencatat bahwa iblis pun bisa datang seperti malaikat terang. Dia sudah berpengalaman. Dan dunia ini ada di dalam kekuasaan si jahat. Sehingga kita dituntut untuk tidak mengubah apapun pada kepercayaan terhadap Tuhan. Kalau kita melihat dalam terjemahan BINK bunyinya begini, saudara-saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Jemaat Tuhan sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, katakan amin. Sudah menerima bukan? Nah, ketika kita sudah menerima, sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Nah, kita dituntut untuk bersatu dengan Dia, artinya apa? Bertumbuh, berakar, berbuah, dibangun di atas kebenaran firman Allah. Karena kita mengetahui dan menyadari bahwa tanpa Tuhan, kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau tanpa kehadiran Kristus, kalau tanpa kehadiran Injil, kita tidak akan mengenal yang namanya kebenaran. Dan selamanya sampai selamanya kita akan disebut sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang akan dimurkai, orang-orang yang akan dihukum, yang tidak mengenal kasih karunia Allah kalau bukan Kristus. Sehingga saya suka dengan sebuah lagu ketika berbicara tentang ini. Kalau bukan kasih, ku pasti binasa. Ku pasti binasa. Langit tak berbintang kalau bukan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi menjadi orang Kristen yang bersatu dengan Tuhan. Sehingga kita tidak keluar lagi dari panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Tadi malam saya katakan begini, ada 1000 macam alasan kita mau berkata kepada Tuhan untuk kita tidak menghadap Tuhan. Ada begitu banyak macam. Tapi harusnya kita punya satu alasan kenapa kita tetap di dalam Tuhan, karena Yesus. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang menjadi persoalan. Ketika kita sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan, terkadang kita sendiri melepaskan tangan kita untuk tidak digenggam oleh Tuhan. Iya. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin. Telinga Tuhan tak kurang tajam pendengarannya. Mata Tuhan begitu tajam untuk melihat keadaan kehidupan kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, kita menangis dan berkata, Tuhan, aku mau bersama dengan Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ada begitu banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kata Mama Owen, saya sudah berjanji untuk melayani Tuhan. Itu masalah. Sehingga firman Tuhan berkata, lebih baik kita bernasar daripada bernasar namun tidak ditepat. Mau pasti tepat, karena saya melihat hari ini sampai hari terus melayani Tuhan. Nah, kenapa begitu banyak persoalan yang Tuhan berikan supaya kita melekat kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Paulus berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu, karena dalam ibadah mengandung apa? Janji. Nah, orang yang mengerti tentang sukacita di dalam Tuhan, dia akan terus bersatu dalam Tuhan tanpa mengubah apapun. Amin. Kita tidak mengubah cara pandang kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya
kita berkati Pak Kurnius Medali, ya kan? Penilaian dan keinginan kita selalu pada hal kepuasan. Tuhan, saya sakit nih Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau setia sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, berarti Tuhan itu tidak ada. Bayangkan ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan pada lautan api. Apa yang mereka katakan? Sekalipun Allah yang kami sembah, sekalipun Allah yang kami percaya tidak menolong kami, kami tidak akan berbalik, kami tidak akan mengubah cara pandang kami tidak akan mengalami perubahan dalam iman, kami tetap percaya kepada Allah, karena kami sudah bersatu dengan Allah. Itu sebuah kepercayaan, itu sebuah keimanan, tidak diteguhkan, tidak digoyahkan, tetapi diteguhkan oleh karena firman. Amin. Tidak